Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ananda Diatama. Nah, di sini saya akan menyampaikan literatur review terkait dengan judul akan saya ajukan, yaitu pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak di Kota Padang dan sekitarnya. Nah, mari saja kita mulai. Nah, tujuan penelitian sendiri yaitu untuk membuktikan apakah pengaruh dari penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak di Kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang melatar belakangi untuk dilakukannya penelitian ini? Nah, yang pertama adalah tentu saja pentingnya pajak. Kita sendiri tahu bahwasanya di Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang mana sumber penerimaan utamanya adalah berasal dari penerimaan pajak, yang mana itu terdapat berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, mulai dari PBB, PPN, PPH, pajak barang mewah, dan masih banyak jenis pajak lainnya yang tentu saja dipungut oleh pemerintah. Nah, tentu saja pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan yang akan datang atau yang sedang dijalankan. Walaupun masyarakat sendiri tidak merasakan secara langsung manfaat dari pajak tersebut, tetapi tentu saja banyak sekali seperti pelayanan umum dan yang semacam itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara tidak langsung dari pembayaran pajak. Nah, kedua adalah perkembangan teknologi. Nah, tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi ini, maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan suatu terobosan yang mana diharapkan tentunya akan menambah kepatuhan dan wajib pajak tentu saja untuk lebih taat dalam pembayaran pajak. Mulai itu wajib pajak badan atau wajib pajak individual atau perorangan gitu ya kan. Nah, contoh dari contoh dari terobosan atau inovasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut, yaitu tidak lain dan tidak bukan, yaitu e-filing ini. Nah, e-filing ini tentu saja diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah, tidak hanya mudah, dan juga tentu saja juga efisien. Nah, setelah diberikannya terobosan dan inovasi tersebut seperti e-filing, ISPT, dan lain sebagainya, yang mana untuk mempermudah dan memberikan efisiensi kepada wajib pajak agar lebih taat dan patuh untuk membayar pajak. Nah, tentu saja sosialisasi yang kurang tentu saja membuat wajib pajak itu oh, tidak ingin atau enggan untuk mencoba menggunakan sistem yang satu ini, yang baru ini. Tentunya dengan diterapkannya sistem baru, masyarakat tentu saja awam dengan teknologi atau sistem yang belum terlalu matang diimplementasikan ini. Nah, tentu saja perlu suatu sosialisasi yang cukup dari fiskus-fiskus atau pihak-pihak pajak sendiri. Nah, dan juga pentingnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak. Mengapa? Karena bahwasanya itu merupakan suatu dasar agar wajib pajak itu sadar dan patuh terhadap uh, terhadap dalam pembayaran pajak. Nah, mungkin saya akan mengutip dari seorang peneliti, yaitu menurut Setiadi dan Amir. Nah, administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang berdasar pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Nah, perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Gitu. Nah, dan juga hasil dari penelitian menurut Rahayu dan Lingga tahun 2009 mendapatkan temuan bahwa pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan tidak terlalu signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Kirani tahun 2010 mendapatkan temuan bahwa penerimaan perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap e-filing. Dan menurut Juwita tahun 2007 bahwa penyampaian SPT pada masa PPN secara manual atau PKP atau pengusaha kena pajak cenderung tidak patuh, tapi setelah ada program e-filing, PKP cenderung patuh dalam menyampaikan SPT masa PPT. Nah, untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nah, menurut peneliti dulu, apa saja
yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib. Pertama adalah pelayanan perpajakan. Nah, seperti menurut kutipan atau penelitian dari Setiadi dan Amir tahun 2005, yaitu administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Nah, tentunya dengan reformasi tersebut tentunya diharapkan wajib pajak akan menjadi lebih taat dan patuh untuk membayar pajaknya gitu. Nah, tentunya dengan adanya reformasi tersebut dibutuhkan yang namanya sosialisasi agar masyarakat atau wajib pajak baik itu badan maupun perorangan itu paham terhadap sistem yang baru tersebut, yaitu sistem e-filing. Nah, bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Nah, kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar yang diharapkan juga memberikan andil yang sangat besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak bagi keseluruhan wajib pajak, terutama sekali sistem yang sangat baru ini yang masih awam digunakan oleh para baik itu wajib pajak badan maupun perorangan. Nah, berbagai media diharapkan mampu mengunggah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak terkait dengan sistem yang baru tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah saksi perpajakan. Nah, tentu saja setelah dilakukan semua sosialisasi, baik itu melakukan sistem tersebut, tentu saja dibutuhkan yang namanya saksi. Nah, saksi tersebut tentu saja mendorong agar wajib pajak untuk lebih taat, karena saksi diharapkan untuk memberikan suatu efek jera terhadap wajib pajak yang kurang patuh dan taat terhadap peraturan yang telah berlaku. Nah, setelah itu ada yang namanya pengetahuan perpajakan. Nah, menurut dari peneliti Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati, yaitu pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, pengetahuan akan peraturan perpajakan pada masyarakat melalui pendidikan formal maupun formal itu tentu saja akan memberikan dampak yang positif terhadap kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Nah, dalam sistem perpajakan di Indonesia sendiri itu ada yang namanya self-assessment system, yang mana diharapkan wajib pajak untuk mampu menghitung besaran dari jumlah pajak yang akan dibayarkan ke KPP maksudnya, dan hal tersebut tentu saja membutuhkan pengetahuan yang cukup atas peraturan perpajakan yang memadai, mulai dari menghitungkan, membayarkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, dengan adanya sistem yang seperti e-filing ini jugalah Direktur Jenderal Pajak berharap untuk memberikan kesadaran secara langsung maupun tidak langsung kepada WP untuk membayarkan pajak terhutangnya gitu. Nah, tentu saja jika semua tersebut setelah terpenuhi, tentu saja kesadaran memang sangat penting. Walaupun seorang wajib pajak telah memiliki pengetahuan, tentu saja juga ada yang namanya kurang kesadaran. Itu tidak bisa dipungkiri dikarenakan mungkin ada saja wajib pajak yang itu kurang pengetahuan, yang cukup pengetahuannya, cukup tahu sanksinya dan sosialisasi sudah dilakukan pada wajib pajak tersebut, tetapi masih kurang kesadarannya. Kesadaran ini hanyalah datang dari individual atau dari kepemimpinan dari suatu badan, kalau jika misalnya itu dari badan atau dari perorangan gitu. Nah, jika misalnya sudah tidak ada kesadaran, maka itu sudah sangat susah untuk melakukan sosialisasi atau lain sebagainya kepada wajib pajak yang bersangkutan tersebut. Nah, maka dari itu sangat dibutuhkanlah kesadaran tersebut agar menjadi wajib pajak yang patuh terhadap peraturan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah metodologi penelitian terdahulu. Nah, untuk metodologi penelitian sendiri itu dari ke-11 jurnal yang saya dapatkan di internet, yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber, itu ada
jumlahnya adalah 11 buah jurnal, yang mana metode yang digunakan pada umumnya adalah kuantitatif, atau bisa dikatakan ke-11 dari jurnal tersebut adalah kuantitatif. Nah, metode pengumpulan datanya adalah menggunakan data sampel primer maupun sekunder, menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Dengan teknik analisis data yaitu menggunakan scatter plot pada SPSS dan regresi berganda, juga menggunakan aplikasi AMOS. Nah, dari berbagai macam hasil penelitian tersebut, yang pertama adalah Banu Witono, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Nah, dan juga dari I. Nyoman Doananda sama Diyarta, Gede Sri Dharma dan Gede Sri Dharma, yaitu hasil penelitian ini dari mereka menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi juga perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Nah, juga dari Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budianto tahun 2018, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, juga dari Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun tahun 2016, yaitu hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana sangat berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dan juga pengetahuan perpajakan. Sedangkan pengetahuan perpajakan itu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk yang selanjutnya adalah Wulandari Agustiningsih, yang mana tahun 2016, yang mana menunjukkan hasil penelitian ini yaitu bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk yang selanjutnya MRD Erwanda, Henry Agustin dan Erli Mulyani tahun 2019, yang mana menunjukkan bahwa variabel penerapan e-filing berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga variabel untuk pengetahuannya atau pengetahuan perpajakan itu tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana sedangkan dari penelitian sebelumnya itu berpengaruh positif dan signifikan. Nah, dan untuk kepatuhan modernisasi hubungan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan tidak mampu memodernisasi hubungan antara pengetahuan perpajakan, karena di penelitian ini biaya kepatuhan itu menjadi variabel moderasi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya penelitian dari Ita Salsalina Lingga tahun 2013, yaitu hasil penelitian dan pembayaran yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan ISPT atau sama dengan sesistem lah dengan e-filing, yaitu berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, dan untuk yang selanjutnya yaitu Husnu Rodiah Suhadi tahun 2017, yaitu hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-Kabupaten Kudus karena dilakukan pada BMT tersebut gitu. Nah, untuk penelitian selanjutnya itu Meiti Muhrani Putri tahun 2018. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana hal ini disebabkan karena kepercayaan dalam kualitas informasi yang tinggi dari situs online secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. E-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak masih sulit dalam menggunakan e-billing, dan e-tax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena penggunaan TI atau teknologi informasi dan
internet masih rendah sehingga wajib pajak masih banyak yang terlibat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terutama. Nah, untuk penelitian dari Rizky Amalia tahun 2019, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan account representatif mampu memediasi variabel penerimaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari penelitian Lydia Winerungkan, yaitu hasil analisis yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Manado dan KPP Bitung, yaitu variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan saksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nah, setelah dilakukannya literature review tersebut, tentu saja saya mendapatkan hipotesis yang akan saya ujikan pada proposal atau judul yang akan saya ajukan ini. Yang pertama adalah hipotesis yang pertama adalah penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ya, hipotesis kedua yaitu sosialisasi perpajakan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hipotesis ketiga yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana itu didapatkan dari literature review yang telah saya baca dan saya telusuri sebelumnya. Sekian. Nah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan presentasi dari literature review terkait dengan judul saya, yaitu pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang dan sekitarnya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.